Salam sukacita. Karena sukacita dari Tuhan membawa kita di dalam kesembuhan. Mari kita baca gelombang penyembahan. Wahyu 19 ayat 5 dan 6. Dari tata itu terdengar suara. Katanya, pujilah Allah kita. Kalian hamba-hambanya besar dan kecil yang takut akan Dia. Kemudian saya mendengar lagi suara seperti suruhan orang banyak. Atau seperti gemuruh gelombang beratus-ratus samudra. Yang memecah pantai. Yang menggelegar seperti guru yang dahsyat. Dan bunyinya adalah pujilah Tuhan. Karena sekarang Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa yang memerintah. Saudara, ada gelombang penyembahan hari ini. Dan gelombang penyembahan itu menjadi begitu kuat dan semakin kuat. Semakin banyak orang-orang yang berdoa. Semakin banyak orang-orang yang berdiri di pantai, berdiri di gunung dan melakukan deklarasi dan penyembahan. Ayatnya berkata, maka kalian hamba-hambanya besar dan kecil yang takut akan Tuhan. Itu mengeluarkan suara. Dan suaranya adalah suara orang banyak. Yang seperti gemuruh gelombang beratus-ratus samudra. Saudara, di dalam Mazmur 149. Dikatakan penyembahan atau gelombang penyembahan. Itu mengikat kuasa-kuasa kejahatan. Itu mengikat raja-raja. Itu mengikat saudara roh-roh jahat di udara. Saudara, dan bukti mengatakan. Ada penyelidikan tentang gelombang, saudara. Ada 2 pohon. Dan dua-duanya sehat, dua-duanya bagus. Yang satu dipasang musik, saudara. Tentang pujian, tentang penyembahan yang luar biasa. Saudara, dan yang satu dipasang, saudara. Adalah musik rock yang berkata, matilah kamu, berzinalah, dan sebagainya. Tentang marah, tentang kesedihan, tentang berontak, saudara. Dan ujungnya, saudara, yang satu mati. Saudara, dan yang mati adalah yang dipasang musik rock yang berkata tentang hal-hal yang negatif. Dan yang satu tumbuh menjadi sangat indah, sangat subur. Gelombang, saudara. Saudara, kemudian dibuat lagi penyelidikan adalah air, saudara. Saudara, air sama-sama dari botol aqua. Saudara, yang satu dikatakan hal-hal yang bagus, engkau manis, engkau bagus, engkau ajaib. Yang satu diperkatakan hal-hal yang negatif, saudara. Saudara, dan air itu setelah seminggu dimasukkan di dalam sebuah mikroskop yang berkali-kali lipat. Dan didapati, saudara, molekul air ini yang diucapkan puji-pujian, yang diucapkan gelombang yang baik, menghasilkan bintang-bintang Daud yang sangat bagus. Saudara, sedangkan yang satu pecah semuanya. Dan wajahnya seperti monster. Saudara, betapa mengerikan yang namanya gelombang, saudara. Gelombang apa yang kau hasilkan hari-hari ini? Apakah gelombang penyembahan yang dikatakan suaranya, kekuatannya seperti guru? Saudara, kekuatannya juga seperti ratusan samudra yang bisa menghabiskan semua penyakit. Ataukah saudara, gelombangnya adalah gelombang yang mematikan, gelombang yang menghabisi, kekuatan menghancurkan. Ada sebuah penglihatan. Hari itu seorang hamba Tuhan melihat sebuah penglihatan yang mengerikan, saudara. Saudara, penglihatan ini terjadi untuk anak dan untuk seseorang yang benar-benar ada dan hidup. Dia adalah anak seorang hamba Tuhan yang dari usia 4 tahun ikut melayani bersama ibu dan ayahnya. Dan anak ini bertumbuh dengan sangat baik, saudara. Saudara, dan hari itu anak ini pulang sekolah. Dan dia mendapat nilai, saudara, yang jelek. Dan ayahnya berkata, kalau engkau tidak belajar. Ayahnya cuma berkata begitu. Kalau engkau tidak belajar, jadi apa nanti engkau? Nanti engkau menjadi anak yang tidak berguna. Nanti engkau tidak bisa apa-apa. Saudara, tetapi tiba-tiba, saudara, gelombang itu yang sangat simpel. Saudara, ditambah dengan kata-kata temannya yang lain. Dia marah karena reaksi ayahnya seperti itu. Dan dia merasa bahwa dia tidak dibela, tidak didengarkan. Padahal sebenarnya dia datang ke ayahnya, dia pengen dibenarkan. Dia pengen dibela karena dia merasa gurunya tidak adil. Saudara, dan dia keluar. Dan teman-temannya, saudara, mulai memperkatakan betapa ayahnya tidak sayang buat apa pelayanan.
Tapi di dalam penglihatan itu dia melihat iblis yang terus mengeluarkan gelombang. Gelombang berkata engkau tidak dicintai, engkau dibuang. Ayahmu berkata engkau tidak berguna. Dan kata-kata engkau gagal, engkau tidak berguna. Dari ayahnya diulang oleh roh. Menimbulkan sebuah gelombang saudara yang membuat anak ini menjadi stres. Dan anak ini tidak lagi menyentuh Alkitab. Tidak mau lagi belajar. Anak ini menjadi pemberontak. Anak ini keluar dari pelayanan. Anak ini terlibat narkoba. Dan pada waktu hamba Tuhan ini melihat penglihatan itu, saudara, hamba Tuhan ini mengajak orang tuanya untuk mulai berperang memecah gelombang itu. Dengan orang tuanya mulai berteriak dan berkata bahwa tidak ada lagi suara yang boleh mengganggu anakku. Dan dia berkata inilah anak Tuhan, anak pilihan, anak perjanjian. Dia mulai berteriak saudara dan memuji Tuhan dengan bersyukur buat anak yang hebat yang Tuhan berikan. Saudara, dan itu merupakan sebuah gelombang. Dan orang tua ini tidak bertemu dengan anaknya. Karena anaknya tidak tahu di mana saudara. Karena anaknya sedang narkoba, sedang berontak. Tiba-tiba anak itu pulang. Dan orang tuanya kaget sekali. Dan anak ini berkata, "Pak, apakah papa menyayangi saya?" Orang tuanya bilang, "Iya pasti." Dia bilang, "Selama ini ada suara yang terus berkata bahwa ayah tidak sayang, bahwa saya tidak berguna, bahwa saya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi tiba-tiba dalam 3 hari ini ada suara lain yang berbicara. Tiba-tiba di telinga saya sepertinya ada yang berkata, papa kangen saya, mama kangen saya. Saya anak perjanjian. Saya anak yang dicintai. Saya tidak tahu." Dan dia bilang itu tiba-tiba muncul di telinga saya. Saudara, saya mau berkata gelombang tidak bisa dihentikan. Gelombang tidak bisa dihentikan oleh tembok saudara. Gelombang tidak bisa dihentikan saudara oleh jarak. Karena gelombang akan terus bergerak dan terus bergerak. Karena itu dimanapun saudara berada, saudara bisa mendengar suara saya. Saudara, padahal saya sudah tidak lagi berbicara. Mungkin saudara mendengar seminggu atau sebulan setelah saya berbicara. Karena gelombang tetap ada. Dan gelombang bisa ditangkap dengan alat-alat elektronik dan alat-alat yang modern. Tapi sekalipun tidak ada alat-alat itu, bukan berarti gelombang itu tidak ada. Bukan berarti gelombang itu berhenti. Saudara, dan hari ini, apakah saudara memilih melepaskan gelombang kesembuhan atau gelombang kematian? Apakah saudara memilih melepaskan gelombang penyembahan atau gelombang bersungut-sungut? Apakah hari-hari ini saudara memilih saudara untuk sungguh-sungguh saudara memberitakan kabar Injil, kabar sukacita, atau saudara memilih menteror orang dengan berita-berita yang menakutkan? Pilih, jadilah engkau pembawa gelombang penyembahan, pembawa gelombang sukacita, pembawa gelombang kebenaran. Hari-hari ini saya berdoa supaya setiap orang tua memberikan lebih banyak gelombang yang baik. Saudara, mungkin anak-anakmu di sekolah atau saudara karena online sudah malas belajar. Mari jangan pernah tekan dan mari jangan pernah memaksanya. Tapi lepaskan sebuah gelombang. Sebuah gelombang bahwa kita bersyukur punya mereka. Saudara, mungkin suamimu kehilangan pekerjaan. Jangan kasih gelombang penuntutan, tapi kasih gelombang pujian. Terima kasih engkau menjadi suami yang bertanggung jawab. Terima kasih engkau sudah bekerja sekian lama. Sekarang waktunya kita lebih banyak menikmati. Waktunya lebih banyak kita usaha yang lain. Pasti ada jalan. Mari kita pelajari lagi apa yang kita bisa buat. Gelombang akan merubah keadaan. Dan gelombang apa? Itu menentukan hidupmu. Dan hari ini saya mau berkata, sekali lagi, biarlah kita memperbanyak gelombang penyembahan. Gelombang penyembahan akan menghasilkan kesembuhan, akan menyebarkan kebenaran, akan membawa pengharapan, akan bahkan saudara memulihkan mereka yang sudah patah, mereka yang luka, akan mengalami damai dan shalom. Mari jadilah orang-orang yang mengeluarkan gelombang. Gelombang yang sejati, gelombang yang memberkati, gelombang yang membawa kehidupan.